Assalamualaikum soleh-soleh aku. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa barusan, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu hari ini. Amin. Nah, kita bertemu lagi nih di pembelajaran tematik. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas materi apa? Ya, kemarin kita masih membahas di tema 3 subtema yang sama, yaitu tema 3 subtema 1. Judulnya apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yuk kita ulang lagi yuk biar kalian ingat lagi. Yang pertama apa aja? Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan ternak. Lanjut nih, apa yang kedua? Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah itu biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bisa pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Selanjutnya yang terakhir apa ini? Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai itu apa? Umumnya bentuknya landai dan berpasir. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran kedua tentang kerusakan lingkungan. Nah, di sini Ibu harap solih-solihaku itu dapat menyebutkan contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengetahui hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Nah, langsung saja ya, kita mulai pembahasannya. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Kemudian, interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan itu untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan nih, ada apinya. Yuk baca yuk. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Hilangnya habitat, hilangnya tempat dan sumber makanan bagi satwa. Jadi kalau ada yang membakar hutan, otomatis tempatnya buat istirahat, buat dia mencari makan itu tidak ada ya. Oke, di sini penyebab kebakaran hutan itu apa? Bisa terjadi karena faktor musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian keteledoran manusia. Contohnya membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati sembarangan, kemudian pembukaan lahan, serta
lain-lainnya. Oke, kemudian lanjut. Ini ada yang tahu ini di mana? Ini di laut atau di dasar laut. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Di sini ada yang tahu nggak pukat harimau itu apa? Nah, di sini pukat harimau itu adalah semacam jaring besar yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan. Jadi ikan-ikan yang kecil itu juga bisa keambil di jaringnya itu. Nah, di sini apa dampak negatif menggunakan pukat harimau ini? Ada yang tahu? Yang pertama itu kelangkaan pada ikan. Karena apa? Karena pukat harimau itu menggunakan jaring dengan lubang yang kecil dan diletakkan di dasar laut. Ya, digunakan untuk menangkap ikan dengan ukuran yang kecil sehingga menyebabkan ikannya itu tidak bisa berkembang biak ya, karena ukurannya masih kecil tapi sudah diambil. Kemudian apalagi dampak negatifnya, rusaknya terumbu karang atau rumah ikan. Di sini pukat harimau itu biasanya ditaruh di dasar laut supaya menghasilkan ikan yang banyak. Tapi kadang-kadang pukat harimaunya ini mengenai terumbu karang. Kemudian yang ketiga, menyebabkan keruhnya air di laut? Ya, karena pukat harimaunya ini diletakkan atau ditaruh di dasar laut, ditaruh di yang paling bawah, sehingga ketika diangkat, yaitu kotorannya ikut terangkat juga, akhirnya lautnya menjadi keruh. Kemudian yang keempat, merusak ekosistem laut, karena pukat harimau itu dapat menangkap ikan dengan ukuran yang kecil, sehingga membuat ekosistem di laut itu menjadi terganggu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang tahu ini apa? Gambar apa ini? Ini benda apa namanya? Ya, ini benda buku. Sekarang kita akan membahas contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Nih, yang kalian tulis setiap hari itu kan menggunakan buku ya. Ternyata buku tulis itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita itu mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Jadi kalau kita mau nulis ya nulis seperlunya, jangan coret-coret. Karena apa? Karena kalau kita banyak membuang kertas, otomatis kita menjadi tidak hemat kertas ya. Karena apa? Karena di sini kertas itu terbuat dari serat kayu pohon yang diolah. Sedangkan kalau membuat buku itu otomatis harus menebang pohon dulu. Kan itu tidak baiknya. Menebang pohon secara sembarangan gitu ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan buku. Jika tidak perlu ya nggak usah nulis, nggak usah dicoret-coret gitu ya, karena buku itu fungsinya untuk ditulis ya. Oke. Nah, di sini ada soal nih di buku di LKS. Nah, buat soal-soal aku yang sudah mempunyai LKS, silahkan ya dibuka LKS-nya di halaman 20 di aktivitas 1. Di situ ada soal 1 sampai dengan 10 ya. Jadi soli-soli aku silahkan dikerjakan ya. Soalnya itu bisa di LKS ataupun di buku. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikirimkan ke ibu ya via WhatsApp pribadi.
Oke, soli-soli aku cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan soli-soli aku paham materi kita hari ini tentang apa tadi. Materinya kita hari ini tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat atau lupa? Kita membahas apa tadi? Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama tadi ada membakar hutan dan yang kedua menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, Ibu harap soleh-soleh aku paham ya materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat soleh-soleh aku. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.